Anda bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Baiklah, Sapa Desa ini merupakan bentuk kegiatan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam rangka melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada kesempatan pagi ini saya Tiar Cahya Kusuma selaku Kasubdit Wilayah 2 Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa akan memberikan pemaparan terkait dengan evaluasi perkembangan desa sesuai dengan Permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Terkait dengan Permendagri 81 yang sudah Bapak Ibu ketahui, mungkin Permendagri ini 81 tahun 2015 ya, bab-bab yang terdiri dari 6 bab dan 41 pasal. Adapun yang berkaitan Permendagri 81 tahun 2015 yang pertama terkait dengan tahapan evaluasi, bidang evaluasi, tim evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, dan lampiran-lampiran berkaitan dengan pemantauan, peningkatan tingkat perkembangan sampai dengan pelaporannya. Nah, lampiran-lampirannya yang nanti akan dijelaskan dengan Bapak Kustiaman, nah, narasumber yang kedua. Baik, next. Adapun evaluasi perkembangan desa yang termuat di dalam Permendagri, nyai definisi suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan. Maksudnya yaitu menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan, serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari Permendagri ini melihat tahapan dan menentukan perkembangan keberhasilan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember. Jadi evaluasi perkembangan desa dari Januari sampai dengan Desember 2022 yaitu untuk melihat di 2021. Nah, evaluasi perkembangan desa meliputi yang pertama evaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Nah, evaluasi tingkat pengembangan desa dan kelurahan ini untuk mengetahui tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Nah, salah satu instrumennya yaitu perlombaan desa dan kelurahan yang merupakan instrumen dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan untuk melihat perkembangan dari desa dan kelurahan. Terus juga ada pekan inovasi desa dan kelurahan atau disebut Pindiskel. Nah, ini merupakan suatu kegiatan publikasi dalam rangka melihat perkembangan desa dan kelurahan, terus penentuan lokasi website dan pengembangan model desa atau role model desa dan kelurahan. Nah, evaluasi perkembangan desa dan kelurahan ini meliputi pemantauan. Nah, pemantauan ini secara berkala dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, serta desa dan kelurahan. Adapun tahapan penilaiannya melalui evaluasi diri di tingkat desa dan kelurahan, terus juga penilaian di tingkat kecamatan, analisis validasi, peninjauan, klasifikasi dan pemeringkatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, serta desa dan kelurahan. Nah, ini dikeluarkannya keputusan Menteri Dalam Negeri tentang tingkat perkembangan desa dan kelurahan seluruh Indonesia yang setiap tahunnya. Nah, bidang evaluasi perkembangan desa ini terdiri dari bidang pemerintahan, bidang kewilayahan, bidang kemasyarakatan. Bidang pemerintahan meliputi pemerintahan,
kinerja, inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat, desa dan kelurahan berbasis teknologi, informasi, dan e-government, dan pelestarian adat dan budaya. Untuk bidang kewilayahan, meliputi identitas, batas, inovasi, tanggap, dan siaga bencana, dan pengaturan investasi. Nah, bidang kemasyarakatan meliputi partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kapasitas kemasyarakatan. Nah, bidang-bidang ini sudah ada di aplikasi kita, yaitu terkait dengan Appdeskel Go ID, yang akan nanti dijelaskan Bapak Kustiaman. Untuk instrumen pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan didasarkan atas data dengan menggunakan instrumen pemantauan serta instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan. Nah, instrumen pemantauan digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri, provinsi, dan kabupaten kota dalam rangka melihat perkembangan desa dan kelurahan. Juga instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan digunakan oleh Kemendagri, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, serta desa dan kelurahan. Terus desa kelurahan menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa kelurahan untuk melakukan evaluasi diri. Kecamatan menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa untuk mengetahui evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Kementerian Dalam Negeri, provinsi, dan kabupaten kota menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan untuk analisis dan validasi data dengan metode sampling. Adapun tim-tim terkait dengan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan pusat atau di Direktorat Kementerian Dalam Negeri, yaitu melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa, regional 1 yaitu wilayah Sumatera, regional 2 wilayah Jawa Bali, regional 3 wilayah Kalimantan dan Sulawesi, regional 4 wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Adapun keanggotaannya terkait dengan komponen di Kementerian Dalam Negeri yang terlibat, misalnya Ditjen Atwil dan Direktorat Jenderal yang terkait dengan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Terus ada juga praktisi, akademisi, tenaga ahli, kementerian lembaga terkait dengan kebutuhannya, misalnya di dalam pelaksanaannya dibutuhkan misalnya terkait dengan perempuan atau kependudukan dan kesejahteraan keluarga, misalnya BKKBN, ataupun terkait dengan narkoba, misalnya BNN, misalnya seperti itu. Terus juga untuk pembentukan sekretariat, selanjutnya kedudukan, tugas, dan tanggung jawab ini ditetapkan oleh keputusan Menteri Dalam Negeri. Untuk di tingkat provinsi, pejabat yang menangani khususnya pemerintahan desa dan kelurahan, pejabat SKPD yang terkait, praktisi, akademisi, dibentuk sekretariat melibatkan unsur yang terkait juga. Ini ditetapkan dengan keputusan gubernur. Untuk kabupaten kota sama, tapi kedudukan dan tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan keputusan bupati dan wali kota. Untuk pelaksanaannya, saat ini lomba desa dan kelurahan tahun 2022 sudah ditandatangani, sehingga pelaksanaan lomba desa dan kelurahan akan diselenggarakan di tahun 2022. Adapun tahapannya melalui evaluasi diri di tingkat desa dan kelurahan. Ya, evaluasi diri ini merupakan upaya untuk melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh kepala desa atau kelurah. Desa kelurahan dapat melakukan evaluasi diri pada sistem informasi evaluasi perkembangan desa dan kelurahan melalui http://fdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id. Nah, evaluasi oleh kecamatan ini melalui instrumen untuk analisis dan validasi hasil evaluasinya desa itu berdiri. Dapat melakukan peninjauan bila terjadi ketidaksesuaian data. Jadi Bapak Ibu yang di kecamatan bisa melakukan peninjauan terhadap
pelaksanaan evaluasi dirinya, si desa atau kelurahan melakukan penilaian dan pemeringkatan hasil evaluasi diri yang telah sesuai dan melakukan pembinaan khusus terhadap desa kelurahan kurang berkembang sesuai dengan nilai. Terus desa kelurahan berkembang dan cepat berkembang dapat diikutsertakan dalam lomba desa atau kelurahan tingkat kecamatan dan melaporkan hasil tersebut kepada kabupaten kota. Untuk evaluasi di kabupaten kota, analisis dan validasi dengan menggunakan instrumen pemantauan berdasarkan laporan dari kecamatan. Jadi hasil kecamatan dibawa ke kabupaten kota untuk dianalisis dan divalidasi. Kabupaten kota juga dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa atau kelurahannya secara langsung, melakukan pembinaan khusus terhadap desa kelurahan kurang berkembang tingkat kecamatan. Desa dan kelurahan berkembang dan cepat berkembang dapat diikutsertakan dalam lomba desa atau kelurahan tingkat kabupaten kota dan melaporkan hasil tersebut kepada provinsi. Untuk provinsi juga melaksanakan analisis dan validasi dengan menggunakan instrumen pemantauan berdasarkan laporan dari kabupaten kota. Jadi dari kabupaten kota ke provinsi juga dianalisis oleh si provinsi, juga dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan secara langsung. Jadi provinsi bisa langsung ke desa untuk melaksanakan klarifikasi dan peninjauannya. Terus juga melakukan pembinaan khusus terhadap desa kelurahan kurang berkembang tingkat kabupaten kota. Desa kelurahan berkembang dan cepat berkembang dapat diikutsertakan dalam lomba desa atau kelurahan tingkat provinsi, melaporkan hasil tersebut kepada pemerintah pusat. Untuk evaluasi oleh khususnya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, sama yaitu dari provinsi. Nah, dari provinsi ini untuk dilakukan analisis dan validasi dengan menggunakan instrumen pemantauan berdasarkan laporan dari provinsi. Terus juga dapat melakukan peninjauan secara langsung ke desa atau kelurahan, melakukan pembinaan khusus terhadap desa kelurahan kurang berkembang tingkat provinsi. Desa kelurahan berkembang dan cepat berkembang dapat diikutsertakan dalam lomba desa kelurahan tingkat regional, dan hasil analisis dan validasi evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dijadikan sumber data secara nasional. Terkait dengan kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan, adapun pengukurannya misalnya kurang berkembang ini dalam aplikasi, kurang berkembang itu kurang dari 300 untuk desa, kelurahan kurang dari 200, untuk berkembang lebih dari 300, misalnya 301 sampai 450. Untuk desa cepat berkembang lebih dari 451 atau lebih dari 450. Untuk kelurahan 201 sampai 350 itu berkembang, dan kelurahan lebih dari 351. Untuk pelaksanaan jadwalnya, jadwal pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan ini mungkin Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan pelaksanaan lomba desa yang ini yang termuat di dalam Permendagri 81 tahun 2015. Tidak jauh beda Bapak Ibu dalam hal jadwal pelaksanaannya, bahwa di Januari sampai dengan minggu ketiga Februari ini sebenarnya desa kelurahan melaksanakan evaluasi diri. Kecamatan dimulai untuk melaksanakan validasi dan analisis datanya minggu keempat Februari, kabupaten kota April, provinsi Mei, regional Juni. Nah, untuk lomba desanya juga minggu kedua sampai dengan minggu keempat April. Nah, ini penilaian administrasi pemaparan klarifikasi. Nah, minggu kedua ini sampai dengan minggu keempat di kabupaten kota, minggu kedua sampai dengan minggu keempat Juni itu provinsi, minggu ke-1 Juli sampai dengan minggu ke-2 Agustus itu di tingkat regional. Next. Nah, adapun pelaksanaan lomba desa dan kelurahan untuk di tingkat kecamatan itu melalui keputusan camat atas nama Bupati Wali Kota. Untuk tingkat kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati Wali Kota. Untuk di tingkat provinsi dengan keputusan gubernur,
untuk di tingkat regional dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Masing-masing tingkatan dapat diberikan penghargaan dalam bentuk piala, piagam, dan program, serta kegiatan untuk memajukan desa dan kelurahan. Ini untuk pelaksanaan Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan, yaitu Pindeskel sendiri, yaitu penyelenggaraan kegiatan untuk mempublikasikan berbagai keberhasilan dan inovasi yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Pindeskel sendiri dilaksanakan untuk mempublikasikan inovasi perkembangan desa dan kelurahan, penyelenggara pemerintah desa, serta potensi desa dan kelurahan. Ini diikuti oleh juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi dan regional dengan pelaksanaan di provinsi terpilih serta dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Nah, Menteri Dalam Negeri memberikan penghargaan Upakarya Wanua Nugraha kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang diberikan atas prestasi dalam melakukan pembinaan pada desa atau kelurahan. Untuk Labset sendiri itu desa yang akan dijadikan desa percontohan, yaitu juara lomba desa dan kelurahan tingkat regional dapat dijadikan lokasi Labset di masing-masing regional. Sebagai lokasi uji coba model pengembangan di desa, nah tujuannya sebagai lokasi uji coba model pengembangan desa dan kelurahan. Yang kedua, sebuah desa dapat kelurahan atau kelurahan yang dapat dijadikan percontohan bagi desa dan kelurahan. Nah, yang adapun pembinaan dan pengawasan di dalam Permendagri nomor 81 tahun 2015 ini, yang pertama, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan secara nasional. Yang kedua, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di kabupaten kota. Bupati, wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Nah, dalam melakukan untuk bupati wali kota dapat melimpahkan kepada camat. Jadi ini setiap tingkatan bentuk binwasnya, pembinaan dan pengawasannya. Adapun penganggaran bisa terkait dengan evaluasi perkembangan desa dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Mungkin cukup dari saya, dan selanjutnya akan diberikan materi oleh Bapak Kustiaman terkait dengan teknis di dalam lampiran-lampirannya. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator sebelumnya. Terima kasih Pak Tiar. Untuk materi yang kedua, kami persilahkan kepada Pak Kustiaman. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya lepas masker ya. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber terdahulu Bapak Tiar, bahwa tahapan evaluasi perkembangan desa didasarkan pada Permendagri nomor 81 tahun 2015 sesuai pasal 9 di dalam Permendagri tersebut, bahwa instrumen yang terdapat dalam Permendagri ini ada lampiran itu ada 3. Instrumen yang pertama instrumen pemantauan, kedua terkait dengan instrumen pengukup data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan, dan yang ketiga terkait dengan laporan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Untuk instrumen pemantauan itu digunakan dari pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, kemudian desa. Saya izin sharing terkait dengan lampiran satunya, terkait dengan instrumen yang diisi oleh desa dan kelurahan. Kemudian ini juga sama, desa ngisi, kemudian didokumentasikan. Ini instrumen lampiran 1 Permendagri 81 ini itu bisa diisi melalui secara manual
di Microsoft Word misalkan, atau bisa juga di input melalui aplikasi FDeskel. Nanti kita akan bahas terkait dengan aplikasinya. Kemudian untuk berikutnya lampiran 2 Permendagri 81, ini instrumen Permendagri lampiran 2 terkait dengan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa instrumen ini itu harus diisi oleh seluruh desa dan kelurahan. Sekali lagi, instrumen ini harus diisi oleh seluruh desa dan kelurahan. Seperti yang tadi disampaikan tadi Pak Tiar di awal, waktunya adalah di awal Januari sampai dengan minggu ketiga bulan Februari. Sekali lagi, tiap desa dan kelurahan mengisi lampiran 2 ini di bulan Januari sampai dengan minggu ketiga bulan Februari. Tidak terbatas untuk desa yang ikut lomba desa dan kelurahan. Jadi prinsipnya baik desa ikut lomba desa dan kelurahan tingkat kecamatan maupun tidak, dia wajib hukumnya untuk mengisi Permendagri 81 khususnya lampiran 2 tersebut. Nah, di Permendagri itu belum dipisahkan antara lembaran untuk desa dan kelurahan. Hanya saja sudah disebutkan ini diisi oleh desa, ini diisi oleh kelurahan, atau ini diisi oleh desa dan kelurahan. Nah, di file Excel ini saya sudah pisahkan pertanyaan-pertanyaan yang khusus diisi oleh desa. Misalkan ini pertanyaan diisi oleh desa. Jadi kalau misalkan kita isi tahun 2022, artinya data yang disampaikan di sini adalah Januari sampai dengan Desember tahun 2021. Sekali lagi saya sampaikan, evaluasi perkembangan desa tahun berjalan, tahun ini, tahun 2022, berdasarkan atas data di Januari sampai dengan Desember tahun 2021. Jadi misalkan pertanyaan di bidang pemerintahan desa, di situ ada indikator terkait dengan musyawarah desa. Apakah pelaksanaan musyawarah desa ada atau tidak? Misalkan di situ ada pertanyaan, maka itu kondisi pelaksanaan musyawarah desa tahun 2021. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian peserta musyawarah desa, keterwakilan unsur masyarakatnya ada atau tidak. Nah, kalau dia menjawab ada, dia akan mendapat poin nilai 2. Ya. Kemudian kalau misalkan dia tidak ada, dia dapat poin nilai 1. Nah, untuk desa dan kelurahan diisi hanya sampai dengan kolom E. Ya, jadi kalau misalkan tahun ini dia ngisi di kolom D, kemudian untuk data tahun sebelumnya, tahun 2021 berdasarkan data tahun 2020, dia isi di kolom E. Kolom E ini hanya menyalin dari data tahun sebelumnya. Jadi tidak kita input ulang, dari menyalin dari data tahun sebelumnya. Nah, untuk kecamatan dia merekap. Jadi seluruh desa dan kelurahan sekecamatan tersebut atau sekabupaten tersebut dia isi di sini. Jadi misalkan ini desa A. Kemudian di sini desa B 2 tahun. Kemudian ini desa C. Jadi ini di kecamatan merekap secara manual seperti ini. Ini kalau kita bicara masih formulir Excel-nya secara manual. Kenapa kami masih menyampaikan formulir Excel secara manual? Karena mungkin ada beberapa kecamatan atau mungkin desa kesulitan terkait dengan jaringan internet, sehingga dia tidak bisa mengakses jaringan internet atau aplikasi FDeskel secara online. Maka ini format Excel-nya, jadi kita sampaikan, jadi data hasil isiannya di desa A, 2021-nya nilainya berapa, misalkan terkait dengan pelaksanaan musyawarah desa. Kalau dia dapat nilai 2, maka kita isi 2 di sini. Kemudian lagi ada pertanyaan terkait indikator Badan Permusyawaratan Desa. Sarana prasarana, ruang kerjanya ada atau tidak. Kalau ada, dia kasih poin nilai 2. Kalau dia tidak ada, maka dia kasih nilai 1. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian operasional dan tunjangan, misalkan, ada atau tidak. Kalau ada, kita kasih nilai 2. Kalau tidak ada, kita kasih nilai 1. Sampai pertanyaan berikutnya, sampai misalkan indikator terkait dengan pemerintah desa, gedung kantor. Ada di rumah pribadi, dia dapat poin nilai 1.
Karena memang ada beberapa desa yang saya kunjungi, itu masih ada yang kantor desanya itu di rumah kepala desa. Ya, ada. Ya, mudah-mudahan tidak ada di Bapak Ibu sekarang yang hadir desanya ya. Nah, kemudian ada sewa misalkan, atau ada milik desa dan semi permanen. Jadi udah punya milik desa, tapi mungkin bangunannya masih bawahnya tembok, atasnya masih kayu atau sebagainya gitu misalkan. Itu masuk semi permanen, maka dia dapat nilai poin 3. Kemudian ada milik desa dan bangunannya sudah permanen, sudah kokoh. Nah, terus kemudian terkait dengan gedung pertemuan atau balai desa. Kalau tidak ada, dia dapat nilai poin 1. Kalau misalkan dia ada namun sewa, jadi gedung pertemuannya dia sewa, kemudian itu dapat nilai 2. Atau ada milik desa semi permanen, dapat poin nilai 3. Nah, kemudian terkait dengan perangkat desa, jumlah kepala urusan, kalau 2 KAUR nilainya 1, kalau 3 KAUR nilainya 2. Begitu juga dengan kepala seksinya. 2 kasih itu nilainya 1, 3 kasih nilainya 2. Kemudian tingkat pendidikan kepala urusan dan kepala seksi. Jadi kalau SLTA atau sederajat kurang dari sama dengan 50%, ya, itu maka dapat poin nilai 1. Jadi kalau misalkan maksimal itu 3 KAUR 3 kasih, jumlahnya 6 misalkan, dari 6 itu yang 3 itu SMA atau di bawahnya misalkan, maka dia dapat nilai poin 1. 3 itu. Tapi kalau misalkan ada 4 saja yang sudah S1 misalkan, dia dapat nilai poin 2 ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian SOTK-nya ada atau tidak susunan. Jadi ditampilkan di dinding desa atau di ruangan di desa misalkan. Kemudian Perdes terkait kewenangan lokal skala desa, dia ada enggak? Kalau ada dapat nilai poin 2. Perdes kewenangan ditugaskan. Apakah batas desa sudah ditetapkan? Kalau belum dengan titik ordinat, maka dia dapat nilai poin 1. Tapi kalau sudah dengan ordinat, biasanya dengan perbub misalkan, itu dapat poin nilai 4. Dan berikutnya, ini pertanyaannya cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Ya. Terus kemudian terkait dengan indikator administrasi desa. Di situ ada administrasi umum, kependudukan, keuangan, pembangunan, BPD, dan lainnya. Nah, kalau administrasi desa tersebut, misalkan di desa cuma ada 3, katakanlah, misalkan administrasi umum, kependudukan, sama keuangan, misalkan cuma 3, dia dapat poinnya di sini 3. Ya. Namun kalau lengkap semuanya, dia dapat poin 6. Ya. Kemudian terkait indikator keuangan desa, di situ ada rasio jumlah pendapatan asli desa, kalau 50% dibandingkan dengan DD atau kurang dari 50% dibandingkan dengan DD dana desa, maka didapat nilai poin 1. Jadi kalau misalkan PADES-nya katakanlah 300 juta, DD-nya ada 800 juta, berarti kurang dari 50%, maka dia dapat nilai poin 1. Tapi kalau misalkan PADES-nya dapat nilai 1 miliar misalkan, tapi DD-nya hanya 800 juta, maka dia lebih dari 50%, bahkan lebih dari 100%, maka dia mendapat poin nilai 4. Ya, Bapak Ibu sekalian. Terkait kemudian laporan dana desa, ada atau tidaknya. Kemudian indikator akuntabilitas pembinaan dan pengawasan, kinerja. Kemudian terkait dengan inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, ini semua yang tadi saya sebutkan ini sampai dengan pelestarian adat dan budaya itu termasuk dalam bidang pemerintahan. Seperti tadi Pak Tiar sampaikan, di Permendagri 81 lampiran 2 itu ada 3 bidang Permendagri itu menyebutkan. 1 bidang pemerintahan yang tadi kita bahas, terus kemudian terkait dengan kewilayahan. Ya. Nah, di pemerintahan itu nanti ada nilai minimal dan nilai maksimal. Jadi data-data tersebut semuanya diisi, kalau dia paling rendah, misalkan, dia akan minimal itu dapat poin 106. Ya. Jadi kalau ini semua dijumlahkan dari mulai atas sampai ke bawah, ya, dia akan minimal dapat nilai 106. Kalau dia di bawah 106, berarti ada indikator
ada pertanyaan yang tidak diisi. Nah, itu nanti dicek lagi pertanyaan mana yang kosong. Jadi harus diisi. Dan bila dia semua pertanyaan diisi dan semua jawabannya mempunyai nilai maksimal, maka nilai itu adalah maksimal 247. Jadi ini punya skor minimal dan skor nilai maksimal untuk bidang pemerintahan. Kemudian bidang kewilayahan. Nah, ini identitas desa dari mulai nama, kode, tipologi, batas wilayah, ya. Ini tidak mengandung skor nilai, namun ini juga harus diisi. Kemudian pertanyaannya terkait dengan inovasi, indikator inovasi. Di situ ada embrio aktivitas inovasi, adanya produk unggulan. Ada nggak di desa kita produk unggulan? Produk unggulan yang benar-benar diakui oleh masyarakat umum bahwa ini memang produk unggulan kita. Bukannya merupakan kopi dari desa lain, tetapi tidak kita kembangkan lagi misalkan. Jadi ini harus merupakan produk unggulan di desa kita yang sudah kita pasarkan keluar, misalkan kalau itu sebuah produk makanan misalkan, atau mungkin kerajinan misalkan, udah terkenal di masyarakat kita, di lingkungan kecamatan kita, atau mungkin bahkan sudah keluar dari kabupaten kita. Kemudian adanya peran pemerintah dalam pengelolaan produk unggulan. Ada enggak bantuan dari pemerintah? Baik itu kabupaten sampai dengan ke pusat, atau mungkin dari kecamatan, ada enggak mereka dalam pengelolaan produk unggulan ini bantuannya gitu ya, perannya. Misalkan dalam peningkatan pelatihan, meningkatkan produk unggulan itu supaya pemasarannya lebih luas lagi misalkan, atau mengemas produk unggulan itu menjadi lebih menarik lagi misalkan. Nah, itu juga bagian dari peran pemerintah dalam pengelolaan produk unggulan. Kemudian terkait indikator berikutnya ada kelembagaan inovasinya. Ada nggak pengembangan aktivitas inovasi masyarakat? Kemudian jejaring inovasinya, interkoneksitas yang terbangun dalam pengelolaan produk inovasi masyarakat. Misalkan kerjasama dengan UMKM, BUMDes, atau mungkin perusahaan-perusahaan swasta, bahkan kita bekerja sama dengan instansi lainnya misalkan. Kemudian terkait dengan dukungan pemerintah supra, ada enggak terkait dengan jejaring inovasinya, dia membantu pemasarannya ke kabupaten lain misalkan. Kemudian budaya inovasi masyarakat, teknologi tepat guna yang ditemukan masyarakat dalam 2 tahun terakhir. Di desa kita ada teknologi tepat guna, tapi itu sudah dikembangkan di tahun 2019 misalkan, atau tahun sebelumnya 2018, 17. Nah, itu tidak masuk dalam pertanyaan ini. Jadi di sini adalah khusus pertanyaan teknologi tepat guna dalam 2 tahun terakhir ini. 2021, 2020 maksimal ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian keterbatasan perencanaan inovasi. Kepekaan masyarakat dalam dinamika. Terus kemudian tanggap dan siaga bencana. Adanya musyawarah perencanaan identifikasi bencana ada atau tidak. Sampai dengan pengaturan investasi. Nah, ini juga nanti ada skor minimal, ada skor maksimal. Skor minimalnya itu 46, skor maksimalnya 100. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti cek lagi pertanyaannya untuk desa, jadi ini yang saya sampaikan ini adalah pertanyaan untuk desa. Skor minimalnya 46, pertanyaan maksimalnya kalau dijawab semua mendapatkan skor maksimal 100. Nah, ini nanti terbunyi atau tertulis di sini, ya, di kolom I dan kolom J misalkan, untuk nanti direkap oleh kecamatan secara manual. Kemudian bidang kemasyarakatannya, dari mulai musyawarah dusun, kemudian swadaya masyarakat, kelompok tani, PKK, keamanan dan ketertiban, kemudian ada terkait dengan kesehatan, terkait dengan ekonomi dan sebagainya. Nah, sehingga nanti setelah dijumlah dari mulai bidang pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan, dia mendapat skor nilai berapa? Ya, dia mendapat skor nilai berapa? Di sini jumlahnya, misalkan, ya Bapak Ibu sekalian, dia dapat nilai 475. Karena dia 475 itu lebih dari 451, ya, maka dia masuk kategori desa cepat berkembang. Ya. Kalau hasil penjumlahan evaluasi ini desa Bapak Ibu mendapat skor nilai katakanlah 430, maka dia masuk kategori desa berkembang. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini masuk kategori desa berkembang.
Kalau misalkan dia kurang dari 300 untuk desa, dia masuk kategori desa. Hanya ada desa yang di sistem di aplikasi itu, nanti kita akan sampaikan aplikasinya, ada skor nilainya kalau direkap di kecamatan, di kabupaten, di provinsi direkap, ada desa yang mendapat skor nilai 2,5 atau mungkin kurang dari 250, 200, 100, 100-an. Itu biasanya ada salah satu bidang atau banyak pertanyaan di antara bidang-bidang tersebut yang tidak diisi. Nanti tolong itu dicek lagi. Jangan sampai nanti begitu kita tetapkan status perkembangan desa di seluruh Indonesia, ada desa yang mempunyai skor nilai katakanlah 200, 150. Nah ini pertanyaan, kok bisa rendah sekali desanya? Apa iya serendah itu nilainya? Nah itu jadi Bapak Ibu tolong perhatikan, diisi pertanyaan ini lebih gampang daripada Prodeskel, namun juga tetap menjadi perhatian dan diisi dengan sebenar-benarnya. Kemudian itu untuk desa dan ini untuk pertanyaan-pertanyaan kelurahan hampir mirip, hanya instrumennya agak lebih sedikit dan pertanyaan juga ada bedanya sedikit ya Bapak Ibu. Nah kalau untuk skor nilainya tadi, kalau dia diisi semua itu mendapat nilai minimal itu 166. Jadi dari 3 bidang itu kalau diisi itu minimal 166, maksimal 412. Ya. Kalau di sini kita ambil contoh, dia dapat skor nilai 390 misalkan di sini 390, maka dia masuk kelurahan cepat berkembang. Karena dia cukup di atas 351 atau sampai dengan 351, kelurahan tersebut menjadi tingkat perkembangannya adalah cepat berkembang. Nah ini instrumen lampiran 2 penguap data dan nilai perkembangan. Kemudian ada lagi lampiran 3 terkait dengan laporan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Nah ini diisi atau dibuat khusus oleh, sekali lagi, khusus oleh dari mulai kecamatan, kemudian kabupaten, kota, sampai dengan provinsi. Dan kami nanti juga di pusat membuat laporan seperti ini, lampiran 3. Jadi pelaksanaan evaluasi perkembangan desa disampaikan. Dari mulai latar belakangnya, ketujuannya, manfaatnya, ini bisa kita copy paste dari tiap tahun misalkan. Kemudian pelaksanaan kegiatannya, jadwalnya, nama-nama tim MDSK-nya, sumber data yang digunakan, hasil evaluasi seperti apa. Terus kemudian sampai dengan kesimpulan dan saran, ternyata masih banyak desa di kecamatan saya yang statusnya kurang berkembang misalkan. Dalam satu kabupaten, ternyata di desa wilayah Kabupaten X, desa cepat berkembangnya lebih banyak daripada desa yang berkembang atau kurang berkembang misalkan. Sehingga nanti saran-sarannya apa, sehingga ke depan akan lebih baik lagi misalkan. Nah ini dibuat oleh kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Ini kadang-kadang yang suka lupa oleh kecamatan, kabupaten, sampai provinsi. Tidak tiap tahun dibuat. Bahkan provinsi saja belum tentu tiap tahun menyampaikan ke kami. Ya, ini menjadi perhatian sekalian, semua Bapak Ibu sekalian dari mulai kecamatan, kabupaten, kota, sampai dengan provinsi. Nah, apa yang tadi saya sampaikan, itu sudah kami siapkan aplikasinya dalam bentuk web base. Ini aplikasinya appdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id. Jadi ini alamatnya appdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id. Namun ada beberapa desa mungkin atau kabupaten kota yang mengenalnya atau lebih menggunakan ke alamat appdeskel.kemendagri.go.id. Itu sama. Jadi larinya ke aplikasi yang sama, Bapak Ibu sekalian. Namun ke depannya kalau bisa kita input yang appdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id. Nah, kemudian nama usernya itu adalah kode desa dan kelurahan. Ini berbeda dengan Prodeskel. Kalau Prodeskel itu kode registrasinya biasanya digit ke-7-nya itu kalau nggak angka 0 itu angka 1 ya. Kalau di appdeskel itu digit ke-7-nya kalau nggak angka 1 angka 2.
Ya, biasanya itu. Tapi prinsipnya username itu adalah kode wilayah desa atau kelurahan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sekali lagi beda dengan user di Prodeskel. Kemudian kata sandinya itu sudah diberikan kepada masing-masing desa kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Bagi Bapak Ibu desa kelurahan yang belum mempunyai username atau kata sandinya, silahkan mengkomunikasikan dengan kecamatannya, atau bisa kecamatan nggak bisa memfasilitasi, silakan berhubungan dengan admin di kabupaten. Admin kabupaten juga tidak bisa memberikan solusi, silakan ke admin provinsi. Apabila ada mungkin kabupaten provinsinya mungkin administrator baru dan sebagainya sehingga tidak bisa terjawab, silakan berhubungan dengan kami, misalkan lewat email. Email kami fdeskel@kemendagri.go.id. Sekali lagi, alamat emailnya fdeskel@kemendagri.go.id. Ya, silakan bertanya, sebutkan nama desanya, kecamatan, kabupaten, tidak ada user dan kata sandi. Atau lebih baik lagi, sebenarnya kami kalau misalkan dari desa kelurahan, kami harus verifikasi dulu, benar nggak ini dari desa. Jangan-jangan pihak di luar desa itu yang menginginkan user dan kata sandinya. Kalau bisa kami terima permohonan itu se-kabupaten atau seprovinsi. Jadi berkirim surat ke kami, ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, untuk permintaan user password aplikasi Fdeskel. Nanti akan segera kami tanggapi. Kemudian ini tadi aplikasinya Bapak Ibu sudah lihat, ya, user loginnya dan kata sandinya. Nah, ini tampilannya dari mulai ini. Nanti pada saat kita login itu akan terlihat sebelah kanan atas itu kita login sebagai apa. Misalkan di sini kita sebagai Desa Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Di sini nanti ketahuan. Kalau kita login sebagai kecamatan, maka di situ hanya kecamatan aja, kabupatennya apa, provinsinya. Begitu juga provinsi, hanya tertulis provinsinya apa. Kemudian Bapak Ibu setelah di login kemudian berhasil masuk, kalau dari tingkat provinsi atau kabupaten kecamatan, di sini akan tampil berapa desa yang cepat berkembang atau kurang berkembang. Kemudian berapa kelurahan cepat berkembang dan kurang berkembang. Ya, itu bagi kecamatan, kabupaten, kota. Kalau desa tidak seperti itu tampilannya. Kemudian masuk ke pengaturan kita. Kita masuk ke pengaturan, ya. Kita isi informasi umum dulu. Ya, kalau kita klik pengaturan, maka masuk informasi umum, ya. Nanti akan tulis di sini kode PUM-nya, provinsinya, kabupaten, kelurahan segala macam. Kemudian kita edit. Ya, Bapak Ibu, kita edit. Nanti ada pertanyaan terkait dengan berapa jumlah kepala seksinya misalkan, berapa jumlah kaurnya. Nanti kita isikan di sini, ya, Bapak Ibu. Kemudian kontak personnya siapa, kalau ada email kalau ada emailnya, masukin emailnya. Nomor handphonenya, kalau ada nomor handphonenya, kalau ada nomor kantornya juga silakan, nomor kantornya diisi. Kemudian kalau sudah disimpan, ya, Bapak Ibu sekalian, sudah disimpan, kemudian masuk selanjutnya adalah pengaturan di struktur jabatan. Itu terkait dengan data perangkat desa. Kalau tadi kita isi 2 kasih 2 KUR, maka di sini akan muncul struktur jabatan yang menyebutkan 2 kasih 2 KUR sesuai Permendagri 84 tahun 2015. Kalau kita isi 3 kasih 3 KUR, nanti akan muncul jabatan-jabatan yang sesuai nomenklatur 3 kasih 3 KUR. Dari mulai nama kepala desanya siapa, kemudian jenis kelaminnya apa, tanggal lahirnya, pendidikannya, kemudian nanti di situ ada pertanyaan lagi, nomor NIK-nya berapa, kemudian nomor handphonenya berapa, ya. Bapak Ibu tolong diisi semua selengkap-lengkapnya. Kalau misalkan ada yang baru desa pelantikan, perangkat baru misalkan,
atau ada terjadi pergantian kepala desanya, itu sebaiknya langsung dirubah. Ya, di aplikasi ini tidak ada data histori, jadi tinggal diedit aja. Jadi misalkan kepala desa yang lama siapa berganti menjadi kepala desa yang baru. Begitu juga dengan kelurahannya. Lurahnya siapa, misalkan di perangkatnya ada seklurnya berganti, silakan dirubah datanya. Ya, tolong ini semuanya diisi selengkap-lengkapnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti setelah data di pengaturan umum, pengaturan jabatan diisi, masuk ke entry data. Di sini akan muncul kalau misalkan tahun sebelumnya itu sudah diisi, maka dia akan muncul kalau kita klik tambah data di sini ada tulisan tambah data, kita klik tambah data, maka dia akan muncul data yang belum pernah diisi. Ini kita isi langsung ketik pilih tahun 2022 ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin desanya selama ini ada yang belum pernah input, silakan diisi dulu tahun yang terakhir, yang tahun ini sekarang 2022. Nah, datanya kondisi tahun 2021. Jadi sekali lagi kita isi 2022 namun berdasarkan data di Januari sampai dengan Desember tahun 2021. Nanti dia akan muncul pertanyaan seperti ini, seperti yang tadi di Excel saya sampaikan. Bidang pemerintahan, ada terkait dengan pemerintahan desa kelurahan, terus kemudian kinerja dan sebagainya. Ini pertanyaan terkait dengan kelurahan, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kewilayahan, kemudian pertanyaan terkait dengan kemasyarakatan. Kemudian setelah itu dicetak laporan. Ya, kalau di sini cetak laporan, kalau di sini totalnya bidang pemerintah ada 11, kewilayahan 12, kemasyarakatan 22, masuk total nilainya 45. Nah, ini dia. 45 ini nilai yang sangat rendah sekali. Ya, kita cek tadi kalau kelurahan itu skor minimal berapa kalau diisi semua? 102. Berarti 45 kurang 102 berarti artinya ada pertanyaan yang tidak diisi. Nah, ini kembali lagi nanti ke ke pertanyaan, cek lagi satu persatu, mana pertanyaan yang belum diisi, segera dijawab, segera diisi. Kalau sudah nanti muncul di sini, berarti kelurahan Kalasan ini ya, kelurahan ini masuk kategori kurang berkembang, ya. Nah, ini kalau kuning dia berartinya kurang dari skor nilai minimal. Nah, tinggal diedit aja di sini ada tombol edit ya yang gambar orang itu nanti dimasuk ke aplikasi ke pertanyaan atau kita mau hapus bisa, misalkan 2019 kita isi 2 kali kita bisa hapus ya. Nah, ini data-datanya per tahun. Nanti kalau mau ditampilkan tinggal sebelah kanan di sini ada ya Bapak Ibu. Nah, ini setelah dicetak dalam bentuk laporan. Nah, laporan inilah yang kalau bisa kita sampaikan ke kecamatan. Karena kenapa harus disampaikan ke kecamatan? Karena di bawahnya itu ada tanda tangan lurahnya atau desa, tanda tangan kepala desanya, ya tetap disampaikan ke lurah. Berarti ini dokumen resmi. Nah itu nanti oleh kecamatan direkap. Kalau sebaiknya nanti dari kecamatan, kabupaten, kota, provinsi mengingatkan desanya untuk kalau bisa diinput ke aplikasi. Bila ada desa atau kelurahan yang terkendala oleh jaringan internet, disarankan kecamatan yang membantu menginputkan ke sistem. Ya, kecamatan membantu menginputkan ke sistem. Kalau kecamatan juga bermasalah, silakan kabupaten kotanya memfasilitasi itu. Ya, sehingga nanti terkumpul di sistem ini tahun 2022 74.962 desa. Baik, mungkin itu saja beberapa yang kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Kustiaman.